Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bajirahmani dengan NIM 2280 2244004 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi merupakan suatu usaha untuk membangun kerjasama antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bersama dengan jalan persuasif, bukan dengan cara represif. Selain itu, negosiasi dapat diartikan sebagai langkah untuk membangun kesepahaman terhadap suatu permasalahan. Di dalam negosiasi tentunya terdapat cara untuk mencapai sebuah kesepakatan. Berikut beberapa cara bernegosiasi yang baik. Yang pertama, menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kunci terpenting dalam negosiasi. Seorang negosiator yang baik harus berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Karena jika komunikasi kurang jelas, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah dan problem solving. Tidak hanya mahir dalam berkomunikasi, seorang negosiator yang efektif harus mampu menganalisis sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas dapat membantu untuk mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Yang ketiga, persiapan yang cermat. Sebelum memulai proses negosiasi, seorang negosiator yang baik harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Tentukanlah hasil apa yang ingin dicapai dalam negosiasi ini. Dengan begitu, kamu dapat menyadari bahwa negosiasi telah berjalan seperti yang diharapkan atau tidak, sehingga dapat mengetahui kapan waktunya untuk berhenti atau masih perlu menekan lebih jauh. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Seorang negosiator juga harus bisa mendengarkan secara aktif. Maksudnya, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi harus paham apa maksudnya. Yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi. Kontrol emosi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses negosiasi. Pihak yang tidak sanggup mengatur emosinya seringkali akan menjadi pihak yang menyesali keputusan atau ucapannya saat negosiasi berakhir. Yang keenam, tunjukkan komitmen. Untuk memastikan bahwa negosiasi yang kamu lakukan telah efektif, kamu perlu meyakinkan pihak lain bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam kesuksesan negosiasi. Selain cara bernegosiasi yang baik, negosiasi juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, menciptakan jalinan kerjasama antara badan usaha atau perseorangan dalam melakukan usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Yang kedua, mensukseskan kerjasama satu sama lain antara perusahaan, instansi, atau perseorangan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, meminimalkan permasalahan yang ada di antara perusahaan, instansi, atau perseorangan. Itulah penjelasan terkait negosiasi. Negosiasi terbaik adalah negosiasi yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Ketika kita memasuki tahapan negosiasi, dengan memposisikan diri kita setara dengan pihak lain, kita memiliki peluang untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat yang bisa membawa kesuksesan bagi kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.